Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan karunia-Nya mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungan Allah dan juga kita dalam hidayah serta taufiknya untuk dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada ulama yang selalu mengikutinya, dan mudah-mudahan kita pun termasuk di dalamnya. Apa kabarnya teman-teman kesempat? Ya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, penuh keberkahan, dan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing teman-teman menjadi putra dan putri yang saleh dan saleha ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, insyaallah di pekan ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna As-Salam. Nah, di sini termasuk terusan dari materi yang pekan kemarin Bapak berikan, yang Bapak sampaikan, yaitu tentang kalimat thayyibah salam. Nah, di sini As-Salam berarti yang maha sejahtera, yang maha memberi keselamatan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak membutuhkan bantuan dari makhluk-makhluknya. Dialah yang memberi kesejahteraan kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala sebagai As-Salam memberi kepada kita kedamaian, kasih sayang, dan keselamatan di akhirat. Maka dalam Al-Quran surat Yasin ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Yang artinya kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan salam dari Tuhan yang Maha Penyayang. Tuh, jadi Allah itu yang Maha memberi kesejahteraan. Jadi kita tidak usah khawatir tuh dengan apa yang kita jalani di dunia ini. Kalau kita dekat dengan Allah, maka insya Allah Allah akan cukupi apa yang kita butuhkan. Apa yang dimaksud dengan dekat dengan Allah? Yaitu menjalankan segala perintahnya dengan baik dan menjauhi larangannya dengan sekuat tenaga. Nah, selanjutnya mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa taala As-Salam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seorang muslim wajib untuk meminta keselamatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab keselamatan hanyalah bersumber darinya. Diharamkan baginya meminta keselamatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik kepada malaikat yang dekat Allah Subhanahu wa taala, nabi yang diutus, wali atau kiai atau habib atau tuan guru atau makhluk lainnya. Kalian wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian kesejahteraan, perlindungan, dan kasih sayangnya. Apabila ada teman yang sedang bertengkar, maka kita wajib mendamaikannya. Kita berusaha untuk mewujudkan ketentraman dan kedamaian di sekitar kita. Tuh, jadi kita wajib ya meminta keselamatan hanya kepada Allah, jangan kepada makhluknya, meskipun itu orang yang paling dianggap oleh kita istimewa. Yang tadi kayak contohnya baik itu malaikat, nabi, ataupun guru atau kiai, habib, dan yang lainnya. Itu kita jangan sampai meminta keselamatan kepada mereka, karena naudzubillah min dzalik, kalau meminta keselamatan kepada makhluk maka itu menjadi syirik, apalagi keselamatannya yang menyangkut hal-hal yang di luar nalar, yang itu hanya bisa disanggupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak boleh juga misalnya ketika mau ujian tuh kadang-kadang masih ada yang suka pergi ke makam yang meminta doa kepada kuburan yang berada di dalamnya, meskipun itu misalnya kakek atau guru atau siapapun. Tidak boleh ya meminta kepada kuburan. Berdoa saja kepada Allah, sholat lalu berdoa kepada Allah, minta dilancarkan segala sesuatu yang ingin kita dapatkan. Nah, kita lanjut. Nah, hal-hal yang bisa kalian lakukan dalam mengamalkan sifat As-Salam adalah: 1. Membiasakan mengucapkan salam dan menjawab salam dengan baik kepada sesama muslim dalam berbagai kesempatan. Bersikap baik, ramah, menjaga anggota tubuh kita agar tidak menyakiti orang di sekitar kita. 3. Mewujudkan rasa aman di lingkungannya. 4. Menjalin ukhuwah Islamiyah dan memperkokoh hubungan sesamanya. 5. Mudah bergaul dan banyak temannya.
6. Menolong orang lain yang membutuhkannya. Nah, jadi itu 6 hal yang bisa dilakukan dengan sifat assalam. Nah, selanjutnya ini yang harus dikerjakan oleh teman-teman. Ada 5 pertanyaan. Silahkan nanti dibaca dan dijawab. Insya Allah boleh dikirimkan tenggang waktunya sesuaikan dengan orang tuanya ya. Karena kalau misalnya ada yang kerja tidak bisa juga disamakan dengan yang ada di rumah. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan manfaatnya, karena yang paling penting itu bukan nilai besar ataupun ranking, itu hanya bonus. Yang paling besar adalah teman-teman dapat mengamalkan ilmu yang setiap disampaikan oleh guru-gurunya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.